ada kehilangan nih, tanggung jawab lu gimana? Ya nggak mungkin hilang lah, kan gue jagain. Kecuali gue nggak jagain, lalu belum bayar parkir. Lu ada tulisan parkir gratis? Lah kan gue jagain motor lu. Itu udah tulisan parkir gratis, gua nggak butuh lu jagain. Nah, tapi kan gue jagain motor lu, Bang. Ya gua nggak butuh lu jagain, gua nggak minta lu jagain motor gua. Lu mau ngomong apa? Yoi, sekarang gua lagi ada di daerah Bekasi, tepatnya di Rawa Bambu. Dan sekarang gua lagi sama siapa, Bang? Bang Aceng. Aceng, Iya. gua Joseph. Unfilter ini lagi ada misi untuk nanya-nanya tukang parkir di seluruh Indonesia. Kalau bisa nanti ini khususnya masih di daerah Bekasi dulu, Bang. Langsung aja. Lo kenapa jadi tukang parkir, Bang? Lu kenapa jadi tukang parkir? Iya. Karena nyari kerjaan sekarang sobat, Bang. Nyari kerjaan susah. Iya. Lu umur berapa sih sekarang? 23. 23. Nah, ini Alfamart. Jadi di sebelah kita ada Alfamart. Itu tertulis di pintunya tadi ada tulisan parkir gratis. Dan Iya. lu masih narikin parkir. Iya. Kenapa? Karena udah ada tulisannya parkir gratis. Ya karena apa ya? Karena gua butuh duit kan. Selagi ada lahan, ya gua pakai aja, Bang. Oke. Lu sadar gak kalau itu adalah perbuatan yang sangat amat meresahkan masyarakat? Enggak. Kenapa? Nah, karena gua nggak ngerugiin dia. Gak ngerugiin. Nah, Dia ngeluarin duit buat lu. tapi kan gua jagain motornya dia. Lu jagain. Iya. Oke. Lu jagain motor dia. Lu minta duit berapa satu tarif parkirnya? 2000. 2000. Kalau misalkan ada kehilangan nih, tanggung jawab lu gimana? Ya nggak mungkin hilang lah. Kan gua jagain. Kecuali gua nggak jagain. Bang, di dalam mall aja masih ada kehilangan, Bang. Itu yang udah ketat gitu secara SOP. Nah, kalau di sini bukannya ini kita ngomongin amit-amitnya aja kan, yang namanya hari apes kan nggak ada di tanggal lahir. Nggak ada di kalender. Oke. Lu lagi ngencing, tiba-tiba kebelet kencing atau lagi mau beli minum apa, tiba-tiba motor ada yang hilang. Orang nyari lu. Gimana pertanggungjawaban kalau kayak gitu? Ya paling gua panggil orang dalam dulu. Orang dalamnya siapa tuh, Bang? Ada teman gua yang lama itu yang dulu ngajak gua kemari. Oh, emang dia itu apa dan siapa? Kenapa lu bisa manggil dia orang dalam dan lu berharap sama dia yang koordinasiin? Itu dia siapa emang? Karena dia yang punya lahannya. Dia yang punya lahan, Iya, lahan yang sini. daerah sini ya. Dia ormas. Ya. Oh, dia ormas. Nah, Oke. Berarti lu kerja di sini atas perintahnya dia, iya. si orang dalam ini. Nah, betul ya. Lu bayar setoran ke dia, Bang? Iya nyetor gua, Bang. Dia Nyetor berapa? sehari kadang 30, kalau banyak kadang gocap. Patokin kadang sama dia. Oh, dipatokin. Iya. Dia tahu dari mana rame apa enggak ya parkiran? Kan dihitung dulu kalau ini. Apa ya? Dia setorannya. Setoran dihitung. Iya, gua habis balik parkir nih. Nah, gua nyamperin dia, ngitungnya bareng dia. Iya, maksud gua kan kalau kayak gitu bisa lu umpetin nggak sih? Kayak misalkan lu dapet nih cepet nih, ya lu umpetin aja gocapnya lu ngitung bareng dia gitu. Ya pernah gua gitu, Bang. Cuma ketahuan gua. Terus Kira berantem lah tuh gua sama anak buahnya dia. berantem. Iya. Ntar dulu sebelum gua berantem, gua mau tahu ketahuannya gimana tuh. Jadi ceritanya tuh gua parkir nih hari Minggu tuh, dapat gua. Nah, gua lagi butuh duit buat bayar kontrakan kan ya. Masih kurang. Sedangkan ini lagi rame, kalau lagi rame dia mintanya gede. Montongnya gede. Iya. Berapa? Kadang cepet, kalau misalkan gua dapat 200 dia minta cepet. Kalau lu misalkan lagi sepi, Ya udah mau nggak mau dia minta gocap. Tuh mau gimana caranya dia harus dapat gocap gitu, setoran ke dia. lah kalau misalkan kagak dapet, Nah itu dia, gua juga bingung, Bang. lombok lu. Iya. Terus kalau lu gimana tuh cara lu menyelesaikannya? Gua juga pusing sih itu. Ya udah mau nggak mau ya udah gua turutin apa kata dia aja ya. Kadang gua ditolol-tololin, dianjing-anjingin. Nah, yang tadi lu bilang tuh berantem. Nah, itu gimana tuh? Nah itu karena gua, lah kan itu kan gua yang jagain ya. Nah kan gua apa ya, namanya itu hasil kerja gua kan. Ya itu berarti hak gua dong kan. Tapi dia yang ngegas. Nah ini kan lahan gua kata dia. Lalu mau nggak mau harus setoran sama gua dia. Terus lu Nah gua nggak terima. Nah, ini kan kerja payah gua.
Terus kerja payah gue. Nah terus dia ngegas tuh, nah gue nggak terima, ya udah akhirnya berantem tuh sama anak buahnya. berantem ini one by one apa di apa keroyokan apa gimana? Keroyokan dia bang. Oh keroyokan. Iya. Berapa orang dia? 4 orang. Orang-orang mas semua itu? Iya. Semuanya orang-orang mas? Ormas semua. Dikeroyokin lo? Iya. Terus? Mana kagak nolong lagi orang, cuma lewat-lewat doang bangsat emang tuh. Terus? Udah mau nggak mau gue kasih. Akhirnya gue ya mikir lagi. Lagi. Berarti di dunia underground nih agak ngeri juga ya, maksudnya permafiaan lahan parkir nih. Iya. Nah, lo bisa dipukulin kayak gitu, besok lo tetap kerja juga di situ? Masih ya gue, karena kan ada teman gue tuh yang ngajak gue mari. Nah dia yang ngomongin. Bilang apa dia? Itu teman gue gimana sampai pukulin gitu sama teman-teman lu gitu kan. Terus Temen gue bilang, ya udah mau nggak mau dia akhirnya dia ngurus dah. Nah terus gue suruh datang lagi tuh, nggak apa-apa katanya parkir. Cuman setoran tetap harus kata dia. Oke. Lu udah dipukulin, dizolimin secara harafiah ya. Dan lu masih bertahan di situ, motivasi lu apa sih? Apakah ada sesuatu persyaratan yang harus lu lakuin kalau mau keluar dari tukang parkir ini? Kan kayak kalau kita lihat kemarin tuh ada tuh di Jogja ya, jadi ada anggota geng, mereka mau keluar tapi harus bacok-bacokan dulu gitu kan. Nah itu persyaratan untuk keluar geng. Nah kalau di dunia perparkiran gini ada nggak sih kayak gitu? Ada juga bang. Ada loh? Iya ada juga, karena ini orang dalamnya beringas juga kan, dia nyolotin. Kalau misalkan gue pengen keluar, gue langsung diancam sama dia. Kalau keluar dulu dari kan sini lu pindah ke sebelah, gue matiin katanya gitu bang, bilang. Terus? Ya gue takut kan lah ya, namanya gue di sini nggak ada siapa-siapa, nggak ada backingan juga, sedangkan dia rame. Lu mau nggak mau gak nurut sama dia. Lu berarti asli Bekasi apa? Enggak, gue sini rantau bang. Rantau? Ya. Dari Jawa. Dari Jawa. Oke. Lu dari Jawa itu kesini langsung jadi tukang parkir atau lu sempat sekolah di sini dulu? Oh, gue sempat sekolah dulu di sini. Sempat sekolah. Iya. Sampai SMA. SMA. Nah dari SMA, lu udah punya ijazah SMA dong berarti? Kenapa Punya. lu nggak coba ngelamar kerja tempat lainnya sih? Gue udah nyoba bang, sekarang susah banget. Kadang ngelamar, kudu bayar duit, masih duit. Nah, kira-kira lu mau sampai kapan lu jadi tukang parkir? Nah itu dia bang, gue juga nggak tahu nih. Karena susah banget kan sekarang nyari kerjaan. Gue juga pusing. Gini ya, maksud gue, ini kan lu nih di sini kan parkir liar ya. Nah, lu nggak takut kena ciduk? Soalnya kan sekarang ada peraturan baru tuh ya soal parkir liar itu bisa kena pidana 9 tahun penjara. Oh, tahu gue tuh bang. Baru tahu lo? Iya. Nah, tanggapan lu gimana tuh soal itu? Kalau itu gue gimana ya? Jalanin aja sih. Soalnya mau gimana lagi kan? Gue makan juga hasil dari parkir gue bang. Kalau gue nggak parkir, gue nggak makan. Nah, permasalahannya, lu tuh nyari kerja atau lu nyari makan di lahan yang salah. Nah, gue pengen nih sebenarnya, gue emang bukan orang yang bisa ngasih lu kerjaan, tapi dengan adanya lu sebagai contoh, lu tuh bisa cari kerja tempat lain, bro. Ini tuh sangat meresahkan. Udah jelas-jelas itu tulis parkir gratis untuk customer Alfamart. Tiba-tiba pas kita keluar ditagihin. Ya kan, yang harusnya kita misalkan anggap gue pengen beli susu, ya gue pengen beli susu harga 30.000. Jadi gue harus ngeluarin duit 32.000 nih sama uang lu nih, uang parkir. Ya nggak? Ya. Lu nyadar gak kalau lu tuh meresahkan masyarakat? Enggak sih. Enggak. Iya, menurut gue enggak sih. Karena kan gue menjaga keamanan kendaraan loh. Oke. Lu tipe tukang parkir yang suka maksa nggak? Enggak terlalu gue. Kadang ya kalau misalnya gue lagi butuh banget ya kadang gue maksa. Maksanya gimana? Misalkan Sampai lu marah-marah? parkir, iya, tiba-tiba lu main nyelonong bayi nih, gue panggil lu, tarik. Kalau gua nggak mau? Ya gue paksa. Contoh,
Gue cabut nih. Terus Gue teriakin, woi anjing, mau mana lu? gue balik lagi. Kenapa? Lalu belum bayar parkir. Lu ada tulisan parkir gratis? Lah kan gue jagain motor lu. Itu udah tulisan parkir gratis. Gue nggak butuh lu jagain. Lah tapi kan gue jagain motor lu, Bang. Ya gue nggak butuh lu jagain. Gue nggak minta lu jagain motor gue. Lu mau ngomong apa? Udah gue panggil ordal. Panggil. Mana? Misalkan ada nih orang dalam lo nih. Biasanya ngomong apa dia? Dia. Ya udah lah, lu harus bayar. Oke. Sekarang gue akan bayar. Kalau lu bisa ngasih gua surat tugas resmi dari Dishub. Kalau lu tuh parkir resmi bukan parkir liar. Kalau lu parkir liar, lu gua bisa tuntut. Gimana? Nah, tuntutnya ke ordal, Bang, bukan gua. Lah kan gue sini juga suruh. Lah, tapi lu yang memaksa gua. Sama aja lu kayak misalkan apa? Lu disuruh nih nganter narkoba nih, set. Lu ketangkep. Ya kan? Lah, Bang, tangkap bandar ya lah. Gua kan cuma disuruh. Tetep aja lu kena tangkap sama polisi, lu kurir. Tapi kan dia narkoba, beda Ya, sama sama gua. aja nih. Sekarang gua tanya ya, soal undang-undang parkir liar ini nih. Itu udah ada, lu bisa cari itu tahun 2003 kalau nggak salah. Dengan ada undang-undang itu, lu nggak punya hak, apalagi dari pihak Alfamartnya udah tertulis di pintu tuh warna kuning tadi gue liat banget, parkir gratis untuk customer Alfa. Kalau lu ngerasa lu parkir resmi, pakai lalu seragam Alfamart. Lu pakai itu buat parkir di situ. Konyol juga gitu maksud gua kan, kayak ya udah. Nah, tanggapan lu gimana soal itu tadi? Kalau misalkan ada lu ketemu orang kayak gue tadi, Ya tetap, gue tetap pentahin. gue tetap kagak mau. Ya udah, mending bawa antam aja, Bang. Bawa hantam aja di situ. Iya. Oke. Jadi guys, abang ini di Alfamart Pondok Rawa Bambu. Bambu. Ya, lo kalau ketemu abang ini parkir, gimana bang? Ngomong, kasih nggak? Kasih gue 2.000 kalau parkir di tempat gue gitu. Kasih lah, kan gue jagain motor lu anjing. Kalau nggak ngasih gimana bang? Berantem aja kita. Oh, lo berantem nih. Mana otot lo bang? Selet. Ya, otot gue mah kecil, Bang. Jadi yang gede apa? Ya, mental gue gede. Mental nyali. Oke. Siap. Track back ke pendidikan lo bang. Nah, Lo tuh jadi sampai saat ini dengan punya nyali kayak gini, itu tuh apa sih yang ngedidik lo? karena gue ngerantau ya, hidup kan gue jatuhnya kayak sendiri lah ya, nggak ada backingan orang itu ya, mau ngomong ya gue harus berani, mau itu siapapun. Lo harus berani. Iya. Kalau kita takut sama orang ya kita diinjek-injek. Lah tapi kan lu sempat dipukulin tuh sama... Karena dia rame, kalau sendiri mau gue ajar dia. Oh iya. Yang penting one by one ya, laki Iya. ya. Oke. Nah, dari awal sebenarnya cita-cita lu jadi apa sih? Dulu gue cita-cita ya pengen jadi pilot gue. Pengen jadi pilot. Iya. Cuman karena keuangan keluarga gue lagi nggak bagus kan, terus gue juga ditinggalin tuh sama bokap gue. Ya udah mau nggak mau gini gue. Apakah jadi parkir liar ini jadi yang ngebuat lu nggak termotivasi kah dengan adanya lu ini sampai sekarang nih? Ya. Apakah lu jadi motivasi untuk lu berkembang lebih? Sebenarnya pengen gue bang, ada motivasi buat berkembang lebih. Cuman ya sementara ya udah gue jalanin aja dulu sekarang. Emang penghasilan lu sehari berapa sih rata-rata di sini? Nggak nuntu bang, kadang kayak kalau lagi rame ya kadang cepet, kadang gocap. Kadang saking sepinya pernah bang, gue dapet 13.000, sedangkan setoran gocap. Oke. Bayangin tuh. Oke, sekarang ini, lo mau nggak gua gaji 8 juta sebulan? Ngapain gue bang? Tugas lo cuman nganter-nganterin narkoba. Wah, Dari gua kalau narkoba mah. Lah, bedanya apa man ini? Nah ini mah aman, cuma jagain parkiran. Kenapa aman? Ya. Kalau ada yang nyiduk kan tadi gue bilang ada peraturan baru tuh. Kalau misalkan parkir liar bisa kena pidana 9 tahun penjara. Cuma kan urusannya ordal bukan gua. Ya ya udah nanti lu kayak gitu aja kalau ketangkap polisi ada ordalnya bilangnya gua. Nanti juga. Lah. Bedanya apa ya kan ya? Gimana sih? Tapi lu udah berkeluarga belum? Belum gua. Belum berkeluarga? Nah, Ada pacar tapi tapi ada cewek. ada rencana buat nikah. Ada bang.
Masa gue mau gini-gini terus sih? Masa lu gini-gini terus tapi lu nggak mau berkembang? Ngapain kayak lu masa mau gini-gini terus? Emang lu bisa jadi kaya kayak gini terus? Ya juga sih. Hah? Terus gimana cewek lu pas tahu pekerjaan lu jaga parkir liar, tukang parkir liar? Dia nggak bilang kalau gue parkir liar sih, cuman ya lagi halal jalanin aja. Halal. Kalau halal tuh yang bener-bener terorganisir, rapi dari dishub, apa dari apa. Ini baru halal, lalu orang tuh parkir gratis. Itu pungli namanya, itu pungli ya? Nggak tahu. Itu pungli lo, nggak halal itu sebenarnya. Gue mau diajak sama temen gue. Nah kenapa lu mau? Sekarang gua ajak balik lu kagak mau, tadi gua gaji 8 juta nganter-nganter narkoba. Nah itu kan ada barang narkoba bang, saya tangkap polisi, mampus gua. Itu udah bisa membedakan ya guys. Ya, gua maklumin. Karena dengan keadaan lu sekarang aja, gua udah tahu pola pikir lu tuh sampai sejauh itu aja gitu. Maksudnya kayak ya gue sih berharapnya suatu saat lu bisa menemukan pekerjaan yang layak dan enggak yang haram atau yang berbau dengan pungli. Nah, gue satu pertanyaan buat lo. Apa? Lo ngerasa nggak sih dengan adanya lo ngejaga di Alfamart sebagai juru parkir, ya lah kita semua tahu lah di Alfamart itu kan banyak UMKM lah, ada tukang gorengan, martabak, ada kebab biasanya. Nah, dengan adanya lo, itu tuh dagangan mereka jadi sepi. Ya itu mah urusan masing-masing bang, rezeki kan udah yang ngatur. Iya, maksudnya gitu urusan masing-masing. Lah emang, lah masa gua, misalkan dia sepi, bang dagangan lu sepi. Iya bang, masa gua mau ngasih dia? Parkir, karena gua nggak ada recehan. Gua tadi mau parkir, gua mau beli gorengan, cuma karena gua nggak megang recehan, gua gak jadi. Nah, itu mah bukan urusan gua lah. Karena lu nggak boleh kayak gitu bro. Sekarang tuh udah eranya digital, apa QRIS. Orang udah jarang megang uang receh. Apalagi jujur ya, teman-teman gue juga banyak banget, bahkan komentar-komentar netizen ini di Unfilter itu banyak yang thank you bang udah mewakili, karena mereka tuh banyak yang nggak berani speak up. Karena biasanya lu tuh kalau ngumpul itu kalau lagi parkir itu bergerombolan berempat, ada yang lagi ngerokok, main HP, jadi orang-orang tuh pada takut lagi mau padahal harusnya lu kalau misalkan dia bilang nggak ada, ya udah ngapain lu paksa. Itu namanya premanisme bro, itu bisa kena kasus lagi. Baru tahu itu bang. Iya baru tahu. Next lu jangan paksa lu kalau ya gua nggak bisa ngatur lah karena udah terorganisir sama ormas juga kan di tempat lu kan. Iya. Ya seenggaknya nih kalau ada yang mau parkir dia nggak punya duit, lu jangan paksa, gila. Ya bisa dihantam lu ntar lu. Oke bro, nih terakhir kasih pesan-pesan. Sebenarnya apa sih yang lu harapin untuk pemerintah menggerak ke bawah sampai ke dasarnya, sampai ke tukang parkir, ke rakyat miskin? Apa sih yang lu harapin dari pemerintah? Dari pemerintah? Soalnya di beberapa tukang parkir yang lalu kita sempat nanya, yang diharapkan adalah ya semoga pemerintah melek akan adanya rakyat yang bawah untuk bisa ngegaji tukang parkir bulanan. Nah, kalau lu apa kalau setuju juga kayak gitu, apa gimana? Boleh sih, gue setuju sih sama yang lu bilang bang. Bukan gue yang bilang tuh, tukang parkir sebelumnya tuh yang di Prima Harapan tuh. Oh, Dia pengen pemerintah nggak buta akan rakyat kecil. Ya. Minta Gue juga digaji. pengen, iya. Kalau misalkan pemerintah, oke, gue gaji, lu minta harapan lu gaji berapa? Yang penting mau mencukupi bang. Berapa? 1.000? Gaji 1.000 juga lah. Ya berapa makanya kagak disebut. Ya sekiranya orang-orang ini aja kayak orang kerja. 15 juta. Gedean tuh mah. Kalau dikasih segitu juga mau gua. Ya udah, satu pesan terakhir buat orang yang malas bayar parkir. Kalau lu males bayar parkir, jalan aja, nggak usah bawa motor. Loh, dia kan punya motor. Ya kalau mau bayar parkir ngapain? Bang Aceng, cari orangnya. Alfamart, Rawa Bambu. Thank you.